Halo, selamat sore. Sore, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Ini siapa aja nih yang udah datang? Bertiga aja baru, Kak. Sepia, Tara, sama Tia. Oh, oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Baru 3 orang kan ya? Ya, oke, Kak. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa bisa dikumpulkan dulu pertanyaannya. Nanti kita bahas untuk psikotes hari ini, ya. Kak, sore Kak. Iya. Tara mau nanya Kak, untuk di tahap psikotes ini ada sistem gugurnya atau ini tuh kayak penjuruan gitu loh Kak? Ada. Jadi biasanya nanti dari hasil psikotes itu nanti akan dicek siapa yang lulus psikotes dan siapa yang enggak. Sebenarnya saya juga udah siapin tes yang mungkin akan kepake ketika psikotes di sekolah kedinasan. Tapi mungkin nanti kita akan coba ketika kita udah ketemu ya. Soalnya kalau via online agak susah. Jadi nanti jawabannya mungkin nggak bener, maksudnya nggak pas gitu. Jadi nanti setelah kalau misalkan benar kan 15 Juni ya udah mulai masuk lagi ya. Nanti kalau memang setelah itu memang sudah bisa ada mengadakan kelas, nanti saya akan coba salah satunya yaitu tes IQ. Karena untuk psikotes ini itu biasanya nanti akan ada tes IQ dan tes kepribadian gitu. Jadi 2 tes ini nantinya akan kepake. Tapi tes IQ-nya nanti mungkin ada beberapa tes IQ, kemudian tes kepribadiannya juga nanti akan dilihat dari beberapa tes. Nah, untuk tes IQ-nya nanti saya akan coba tes kalian nanti kira-kira IQ-nya berapa. Tapi kalau untuk online bisa gitu. Jadi kalau psikotes ini jelas sama kayak tes yang lainnya itu ada sistem gugurnya juga. Jadi ketika nanti psikotesnya nggak lolos ya berarti tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya gitu. Siap Kak, siap. Makasih Kak. Ya, semoga ya segera berakhir jadi kita bisa coba di sini. Berarti itu tes yang mau nentuin IQ kita berapa itu pakai paper gitu ya Kak ya? Iya, paper and pencil test. Oke. Semuanya sih paper and pencil test basic testnya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh kita diskusi aja dulu sambil nunggu yang lainnya join karena baru 3 juga kan yang join.
Kita mulai aja apa tunggu lagi? Kita mulai aja ya. Ada di sana semuanya? Ya boleh, Kak. Ada, Kak. Boleh. Oke, kemarin itu waktu pertemuan terakhir kita kan belajar, kita kan mencoba tes Kraepelin ya. Waktu itu kita coba 10 lajur ya. Ya. Iya, Kak. Nah, untuk tes Kraepelin itu ini namanya tes Kraepelin. Kemudian nanti panjangnya itu segini, panjang. Dan ini nanti dikerjakan tanpa jeda. Jadi akan dikerjakan sampai nanti selesai tanpa ada jeda. Jadi segini. Kelihatan nggak ya panjang ya? Kira-kira berapa tuh, Kak, kolomnya? 50. 50. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa di kelas, ini sebenarnya mau saya coba juga, tapi kita tidak di kelas. Jadi susah juga kita coba ya. Jadi ini panjangnya segini. Untuk waktunya berapa lama, Kak? Kalau untuk waktunya, saya nggak bisa bilang waktunya berapa. Tapi nanti eh, pokoknya kalian fokus aja ketika bilang pindah, kalian harus langsung pindah. Gitu aja. Saya nggak bisa bilang waktunya. Karena percuma juga kalau saya bilang waktunya berapa menit, toh juga nanti kalian akan fokus sama waktu gitu. Jadi nggak fokus sama apa yang kalian kerjakan. Gitu. Jadi lebih baik dikerjakan aja, pokoknya dengerin instruksinya, begitu nanti dari instrukturnya bilang pindah, maka kalian nanti langsung pindah ke kolom berikutnya gitu. Nah, kemarin kan kita udah nyoba 10 tuh. Sekarang kita coba lagi ya. Kita sekarang coba 20 lajur. Dibuka buku psikotesnya. Itu kita yang di halaman 49. Nanti kita akan kerjakan 49 dan 50. Jadi dari 11 sampai 30. Masih ingat cara ngerjainnya? Masih, Kak. Masih, Kak. Masih ya. Oke. Udah siap dengan buku dan pulpen atau pensil? Udah, Kak. Sudah. Udah? Cuma berdua aja? Saya, Kak. Oke. Oke. Sudah siap ya? Ya, Kak. Udah, Udah? Kak. Oke. Kita mulai dari yang 11 ya. Udah? Udah, Mulai. Kak. Mulai. Pindah. 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 Pindah.
Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Ya, stop dulu. Sampai nomor berapa? 30. 30. Oke. 30, Kak. Ya, sekarang silahkan dilihat dari 11 sampai 30 itu kalian paling tinggi bisa berapa? Dan paling rendah berapa? Saya paling rendah 18, maksnya 21, Kak. Oke, good. Yang lain berapa? Salahnya dihitung, ada yang salah nggak penjumlahannya?
Ya salah 2 aja, Kak. Salah 2 aja. Yang lain paling tinggi berapa? Paling rendah berapa? Saya paling tinggi 16, Kak. Yang paling rendah 10. 10. Berarti jaraknya 6 ya. Tadi 21 Ya. sama 18 berarti jaraknya 3. Yang lain? Tadi yang 3 orang kan? Satu lagi? Kalian satu join, Kak. Aja. Saya 20, Kak. Yang 20. pertama. Terus yang terakhir itu 9. Yang paling rendah 9. Iya. Oke. Nanti balik lagi ya kayak yang saya informasikan kemarin. Jadi jarak yang paling tinggi, rentang selisih yang paling tinggi dan yang paling rendah itu jangan sampai lebih dari 5. Jadi pertahankan agar bisa antara 1 sampai dengan 3 deh, atau 1 sampai dengan 5. Tapi jangan lebih dari 5, ya. Iya, Kak. Oke. Karena apa? Untuk tes koran ini atau tes Kraepelin ini nanti akan dilihat dari 3 hal, yaitu kecepatan, ketelitian, dan daya tahan kalian. Jadi yang daya tahan ini akan dilihat dari rentang yang dari selisih yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadi nanti kalau misalkan selisihnya banyak, itu akan dianggap bahwa daya tahan kalian terhadap tekanan dan terhadap stres itu di bawah rata-rata gitu, atau misalkan kurang gitu. Jadi nanti kalian perhatikan itu. Sedangkan untuk kecepatan itu kalian bisa jumlahkan dari semua angka, dari semua kolom itu ada berapa. Jadi misalkan kolom 1 tadi ada 20, terus kolom kedua ada berapa, dan kolom yang lainnya ada berapa. Jadi kalian bisa jumlahkan. Kemudian setelah dijumlahkan itu nanti dibagi 20. Jadi kalian akan dapat rata-ratanya berapa. Rata-rata yang bisa kalian capai itu berapa. Nah, dari kecepatan itu juga nanti akan ada kriterianya. Apakah kalian itu akan juga melihat apakah kalian sigap dalam melakukan tugas, kecepatan, karena di situ juga nanti mempengaruhi hasilnya juga. Kecepatan kerja terutama. Kemudian kecepatan dan ketelitian. Ketelitian itu nanti akan dilihat dari jumlah salahnya berapa. Jadi usahakan juga minimalisir kesalahan. Nah, sampai di sana ada yang mau ditanyakan dulu ke saya. Nanti kita akan coba mengerjakan dari 1 sampai dengan 50, tapi nanti sekalian kita mencoba untuk tes IQ. Ada lagi, kita diskusi aja setelah ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tentang psikotes, silahkan ditanyakan sekarang gitu. Jadi kita discuss aja, karena kalau psikotes ini sebenarnya agak susah kalau kita lakukan dengan online. Enaknya kalau kita ketemu, jadi bisa langsung kita praktekkan. Nah, yang kita bisa praktekkan itu baru hanya beberapa. Jadi kayak Kraepelin ini bisa kita praktekkan. Nanti coba saya tanyakan kemarin. Di sini ada alat tes juga yang bisa di sharing online. Nanti coba saya tanya, kalau misalkan ada, kita kerjakan itu sekarang. Nah, sampai di sana ada yang mau ditanyakan dulu ke saya? Silahkan. Nah, tips juga untuk ketika nanti mengerjakan psikotes ini, biasanya nanti ketika mengerjakan psikotes itu kita mengerjakan namanya classical test. Jadi nanti akan ramai yang mengerjakan tes seperti tes-tes sebelumnya gitu, seperti tes tulis yang lainnya. Nah, nanti kalian jangan sampai fokusnya teralihkan oleh rekan sebelahnya atau rekan di depannya atau rekan di belakangnya. Jadi psikotes ini sih sebenarnya kuncinya itu adalah fokusnya kalian gitu. Jadi fokus kalian dalam mendengarkan instruksi. Karena kadang ada beberapa instruksi yang susah untuk
cerna gitu atau susah untuk ditangkap, karena ketika pemahaman kalian salah maka jawabannya totally akan salah juga gitu. Jadi nanti mohon diperhatikan itu sih, mohon diperhatikan ketika sudah ada di ruangan untuk melakukan psikotes, itu kalian harus dalam keadaan yang benar-benar sehat. Jadi nggak capek, nggak lain-lain, pokoknya dalam keadaan sehat, sehingga hasil psikotesnya nanti juga akan baik gitu, karena itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil dari psikotes tuh. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan apa aja tentang psikotes, bisa ditanyakan sekarang. Nggak ada Kak kayaknya. Benar, nggak ada. Nggak apa-apa, ditanya aja. Bentar ya, coba saya tanya dulu ada nggak. Ada yang join lagi? Ada yang baru join lagi ya? Siap ya Kak, baru join Kak. Oke, kemana aja dari tadi? Tadi baru nyampe rumah Kak. Oh, baru nyampe rumah. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang soal kepribadian. Itu kita akan coba kerjakan yang di halaman 55. Jadi di sana ada soal-soal, kemudian tugas kalian itu adalah memilih dari soal tersebut. Nanti kalian setuju, sangat tidak setuju, itu ditulis angka 1, kemudian tidak setuju 2, yang ketiga itu setuju, dan yang keempat itu sangat setuju. Jadi silahkan kalian isi dulu di jawabannya di sana. Jadi ada 100 pertanyaan. Nah, biasanya nanti kalau misalkan tes kepribadian, itu mana yang terlintas di pikiran kalian yang pertama, itu yang kalian jawab. Jadi jangan terlalu lama mikir gitu, karena biasanya semakin lama kalian mikir untuk mencari jawaban yang benar, karena tes kepribadian itu adalah tes yang sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Jadi semakin lama kalian mencari jawabannya, maka semakin bingung kalian jawabnya apa. Maka nanti juga tes kepribadian ini sebenarnya rata-rata nggak ada waktunya kalau untuk tes kepribadian.
Tapi biasanya akan dikasih, tapi tidak terlalu lama gitu. Karena kalau misalkan terlalu lama, itu juga nanti akan mempengaruhi nilainya juga gitu. Kenapa mengerjakan tes ini sangat lama? Nah, di sini ada 100 buah pernyataan di halaman 55 sampai dengan halaman 60. Coba kalian kerjakan dulu itu. Nah, waktunya itu biasanya antara 15 sampai dengan 20 menit untuk mengerjakan soal ini. Udah, jadi nanti agar kalian juga tidak terlalu lama mengerjakannya. Paham ya? Sudah? Oke, silahkan dikerjakan dulu semuanya. Ini dicentang atau di gimana Kak? Jadi di jawabannya itu, kalau misalkan kalian sangat tidak setuju, itu ditulis angka 1. Oh Kalau iya. tidak setuju, ditulis angka 2. Kalau misalkan setuju, angka 3. Dan kalau sangat setuju, itu angka 4. Oke. Ya, Makasih Kak. silahkan. Ya. Di kolom pembetulan itu maksudnya gimana, Kak? Pembetulan itu kalau misalkan ketika kalian sudah selesai mengerjakan semua, terus tiba-tiba setelah kalian misalkan baca-baca lagi, oh kayaknya aku nggak banget deh ini gitu, atau misalkan ini kayaknya nggak cocok deh sama aku, itu nanti kalian tuliskan di kolom pembetulan. Jadi misalkan tadinya, oh aku setuju nih sama ini gitu, tapi ternyata antaranya setelah di kalian baca, kayaknya nggak begitu, tapi ya udah gitu, nanti ditulis di pembetulannya kira-kira angkanya berapa, 1, 2, 3, atau 4. Oke. Ya.
Ada yang sudah sampai nomor 50? Udah lewat, Kak. Udah lewat. Ada yang sudah selesai? Saya Kak. Udah? Enggak Kak. Bentar, oke. Sudah selesai, Kak. Sudah selesai. Yang lain udah selesai, udah selesai. Saya sudah, Kak. Semua berarti baru 3 orang tadi selesai ya? Sudah selesaikah semuanya? Ataukah ada yang belum selesai? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, untuk tes ini nanti gimana ya? Nanti mungkin ketika kita ketemu ya, nanti saya lihat hasil jawaban kalian ya, karena agak susah juga ya gimana. Oke. Kira-kira dari ke 100 soal itu ada nggak yang kalian jawab sangat setuju? Ada banyak, Kak. Banyak ya. Oke. Yang sangat tidak setuju? Ada. Ada Kak. Ada ya, oke. Jadi, kalau untuk tes kepribadian sendiri, itu nanti akan ada banyak aspek juga yang dilihat. Jadi, nanti biasanya semua hasil psikotes itu nanti akan digabungkan menjadi satu, dan kemudian di masing-masing itu nanti akan dilihat aspek-aspek mana yang nanti penting untuk digunakan atau nanti akan dipakai ketika mulai perkuliahan atau misalkan nanti untuk mulai bekerja. Biasanya aspek yang paling dilihat nanti dalam kepribadian itu yang pertama ada motivasi. Jadi nanti ada motivasi kalian seperti apa, tingkat motivasi kalian itu bagaimana? Apakah kalian orangnya yang memiliki antusias sekali ataukah justru sebaliknya? Jadi nanti akan ada soal-soal juga yang berkaitan dengan motivasi. Tuh. Misalkan seperti di sini ada nggak ya? Bentar. Nah, nanti saya cari lagi. Nah, yang kedua itu akan dilihat juga tipe kepribadian kalian. Apakah kalian memiliki tipe kepribadian yang introvert ataukah ekstrovert gitu. Jadi introvert dan ekstrovert itu bertolak belakang biasanya. Kalau misalkan yang introvert itu nanti mereka adalah orang-orang yang cenderung untuk menutup
diri atau mungkin lebih jarang bersosialisasi mungkin ya, atau mereka lebih suka dengan dirinya sendiri. Kalau orang-orang ekstrovert itu biasanya Baru. Hah? Hah? Oke, kalau orang-orang yang ekstrovert itu biasanya dia easy going, kemudian juga fleksibel dan mudah untuk bergaul dengan orang lain, percaya diri dan mudah beradaptasi. Misalkan di sini ada soal nomor 15. Orang menilai saya sebagai pribadi yang tertutup. Ada yang sangat setuju nggak dengan jawaban itu? Atau ada yang sangat tidak setuju nggak dengan jawaban itu? Saya, Itu. Kak. Kenapa? Sangat ya setuju. Sangat tidak setuju. Berarti kamu orangnya apa ya? Ini kan orang menilai saya sebagai pribadi yang tertutup. Berarti sebaliknya orang menilai kamu ya. Saya jawab tidak setuju nomor 2. Tidak setuju kan? Iya. Berarti sebenarnya dari diri kamu adalah orang yang tidak tertutup kan? Iya. Nah, itu. Jadi nanti di situ juga nanti akan dilihat jawabannya gitu. Sehingga nanti akan menentukan apakah kalian adalah tipe orang yang ekstrovert ataukah introvert. Atau misalkan soal nomor 17. Saya merasa enggan berhubungan dengan orang lain yang pernah menyakiti. Itu jawaban kalian apa? Tidak setuju, Kak. Tidak setuju. Ada yang menjawab setuju? Saya, Kak. Kenapa? Ada pengalaman yang tidak enak dengan orang-orang yang menyakiti? Oke, nanti itu diperhatikan. Nah, yang ketiga yang perlu juga saya lihat di sini ya. Saya sulit berkonsentrasi bekerja apabila ruangan kerja saya berantakan. Ada nggak yang sulit berkonsentrasi ketika ruang kerjanya berantakan? Setuju? Setuju, Kak. Setuju. Oke, berarti sukanya yang bersih, yang rapi gitu ya. Iya. Oke, karena kan sebaliknya. Jadi nanti kalian kalau misalkan menjawab ini juga diperhatikan, jangan sampai jangan sampai ketika kalian menjawab itu nanti kalian salah misalkan karena di sini juga kan ngelihat untuk agresi juga ya. Agresi itu maksudnya adalah cara kalian dalam menghadapi emosi kalian seperti apa gitu. Apakah ketika ada orang yang marah dengan kalian, langsung melakukan sikap dengan memarahi juga atau gimana, itu nanti akan terlihat juga dalam tes kepribadian yang nanti akan dikerjakan. Nah, dari tes kepribadian yang sebelumnya, kayak misalkan yang gambar, itu juga di sana nanti akan memperlihatkan tingkat agresi kalian juga. Jadi kan sebelumnya itu waktu tes gambar itu kan ada 8 kotak itu ya. Nah, nanti diperhatikan di sana kalau misalkan ada salah satu nomor berapa ya itu, ada biasanya yang cenderung untuk membuat pisau atau senjata. Jadi nanti diperhatikan juga di sana karena biasanya itu juga dilihat, itu juga menampilkan sifat dari kalian seperti apa gitu. Nah, ini satu lagi. Saya merasa gelisah saat banyak masalah. Ada yang sangat setuju dengan itu? Soal nomor 43. Saya merasa gelisah saat banyak masalah. Ada yang poin 4 atau poin 1 di situ? Atau Saya rata 3, Kak. Kak. poin 4. Oke. Berarti sangat setuju ya. Iya. Kenapa gelisah dalam mengerjakan? Kenapa gelisah ketika ada banyak masalah? Bisa aja, Kak, kepikiran gitu.
kepikirannya. Oke. Kalau misalkan nanti kamu kuliah di eh, STPDN atau IPDN atau sekolah kedinasan lainnya, itu kan pasti ketat banget tuh di sana. Stres dong kamu. Nyoba buat beradaptasi aja sih, Kak. Nyoba untuk relevasi. Nanti diperhatikan juga itu karena kadang dalam psikotes itu juga dilihat cara kalian untuk problem solving atau menyelesaikan masalah. Tuh. Terus, nah ada yang mau ditanyain nggak ke saya? Atau misalkan ada yang mau disampaikan atau mau dibicarakan nggak sama saya tentang psikotes atau tentang apapun? Atau tentang yang sudah kita diskusikan tadi. Biar kalian juga ngomong nih gitu, biar nggak saya aja dari tadi ngoceh-ngoceh gitu. Kak, kan Ya. mau nanya nih Kak. Kalau saya lihat nih soal-soalnya tuh kayak ditanyanya tuh berulang gitu Kak. Emang? Nah, kalau kita jawabnya tuh harus poin yang sama atau emang gimana Kak triknya? Nah, ada beberapa hal yang melihat konsistensi dari kalian dalam menjawab, tapi ada juga yang melihat kalian itu kecenderungannya kemana. Kalau misalkan pengulangannya di dua soal yang sama, itu kalian akan dilihat konsistensinya. Apakah jawaban kalian yang pertama dan jawaban kalian yang berikutnya itu sama atau tidak. Ataukah tiba-tiba yang pertama kalian jawab apa, terus yang kedua kalian jawab yang lain gitu. Konsistensinya di sana dilihat biasanya. Jawaban dari kalian itu gimana? Tuh. Oke Kak. Makanya kalau misalkan mengerjakan ini, mana yang terlintas pertama, itu yang langsung kalian jawab gitu. Jadi jangan terlalu lama dipikir juga, karena semakin lama dipikir malah semakin jauh dari apa yang sebenarnya diri kalian itu sebenarnya seperti apa gitu. Oke, ada lagi. Tadi siapa ya yang ikut belakangan? Belum ikut ini ya? Belum Kak. Belum ya? Iya dah, nggak apa-apa. Nanti kita kerjain aja nanti. Jadi saya cuma ngenalin aja. Jadi ini tes Kraepelin namanya, yang tadi belum ikut karena saya kenalinnya di awal. Jadi nanti tes Kraepelin ini itu akan ada 50 deret seperti ini. Jadi nanti ini akan dikerjakan tanpa jeda. Jadi seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, tadi ada yang tertinggi sampai di angka 21. Ini kan deretnya paling tinggi 27 kalau di sini. Kalau 21 berarti lumayan udah cukup tinggi nih gitu. Jadi nanti ketika kalian ngerjain ini, jangan sampai selisihnya terlalu besar antara yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadi nanti ketika kita udah ketemu secara langsung, nanti kita akan coba ngerjain ini dari 1 sampai 50. Oke. Jadi ada dua tes sebenarnya, tes Kraepelin ini. Yang pertama itu yang ke atasnya sampai 27 dan sampingnya sampai 50. Tapi ada yang ke sampingnya sampai 25, tapi ke atasnya dia sampai 50. Tuh. Jadi dalam mengerjakan ini sih sebenarnya dilihat daya tahannya kalian terhadap tekanan, karena kalian harus mengerjakan ini dan kalian juga harus berpacu sama waktu dan kata pindah. Oke, ada yang mau ditanyain nggak ke saya? Kalau untuk tes IQ-nya, tes IQ sih itu beberapa tes itu mirip-mirip sama TIU dan mirip-mirip sama TIU aja sih, sama aritmatika biasanya banyaknya. Nanti saya akan coba deh tes IQ kalian berapa. Tapi semoga kita bisa segera dalam satu ruangan. Jadi biar nanti
tesnya lebih enak gitu. Jadi nanti akan saya tes kalian semuanya agar tahu gambaran IQ-nya atau gambaran IQ kalian itu berapa. Tuh. Apakah rata-rata ataukah di atas rata-rata. Jadi nanti untuk soalnya sih, kalau untuk soal tes IQ itu lebih banyak soal-soal logika. Jadi mirip-mirip lah sama soal TIU. Deret angka juga ada di soal tes IQ. Deret angka TIU kan ya? Tes intelijensi Iya, umum. Kak. Ya. Jadi ada deret angka, kemudian ada persamaan dan perbedaan itu. Persamaan dan perbedaan kata. Kemudian ada aritmatika, hitung-hitungan sederhana. Jadi kayak misalkan rumah A diselesaikan dalam waktu sekian hari oleh sekian sekian pekerja gitu. Kalau misalkan harus dikerjakan dalam waktu yang lebih cepat, berapa pekerja yang harus ditambahkan gitu. Jadi soalnya rata-rata kayak gitu. TIU juga itu kan ada ya? Bener nggak sih? Intelijensi umum. Ada? Enggak? Oke, gitu. Nah, nanti kalian di rumah juga tetap lakukan tes gambarnya ya. Jadi yang ada yang 8 kotak itu silahkan kalian juga kerjakan dulu semuanya. Kemudian ada yang gambar rumah, pohon, manusia, itu juga kalian silahkan gambarkan. Kemudian kalau memang nanti gimana-gimana, kalian bisa foto gambarnya, bisa kirimkan ke saya. Nanti saya akan coba bantu gambarnya itu seperti apa, atau gambar kalian itu harusnya gimana, atau nanti dari gambar kalian itu sebenarnya mencerminkan kepribadian kalian yang seperti apa. Tuh. Ya, udah dikerjain kan? Ada yang udah dikerjain? Saya belum, Kak. Belum ya, oke. Kalau misalkan ada yang sudah ngerjain, silahkan dikerjain. Atau yang gambar manusia atau gambar orang, itu kalian bisa gambar di kertas A4. Kalian bisa gambar, kemudian kalian isi keterangan, nanti kirim gambar orang yang kalian gambar itu ke saya, tapi kalau bisa sih di-scan, biar bukan di foto ya, karena kalau di foto kadang ukuran kertasnya bisa berubah, jadi lebih baik di-scan, nanti dikirim ke saya. Oke? Tuh, jadi semuanya bisa dicoba sih. Kalau misalkan kalian mau ngerjain rumah, gambar pohon, gambar rumah, dan gambar rumah pohon manusia juga boleh. Nanti tiga-tiganya itu bisa kalian scan, kalian bisa kirim ke saya via WA. Nanti formatnya bisa PDF aja, ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak ke saya? Kita ngobrol-ngobrol aja sekarang. Jadi bagaimana cara kalian menghadapi stres di rumah aja? Karena kan biasanya pasti kemana-mana nih. Biasanya kalian jalan-jalan, biasa aktivitas di sekolah gitu, misalnya atau aktivitas di lainnya. Kalau kalian sendiri, gimana caranya untuk mengatasi kejenuhan itu? Ada yang bisa sharing nggak ke saya? Atau ada yang merasa sudah mulai jenuh banget atau stres banget nggak untuk di rumah itu? Kita
diskusi aja di sini. Barangkali ada yang menemukan cara lain untuk nggak bosen di rumah gitu. Jadi bisa sharing ke teman-teman yang lain. Karena jujur aja, stay di rumah ini juga ngebuat banyak orang yang jadi stres juga. Jadi jangan sampai nanti salah satu dari kalian itu merasa stres berat gitu atau stres banget gitu selama diam di rumah, apalagi banyak yang harus dipersiapin selama mau ikut tes di seleksi sekolah kedinasan gitu. Nggak apa-apa, kita share aja di sini. Biar nanti ketika kita mau ikut apa namanya tes kedinasan itu kita nggak stres gitu. Jadi kita bisa tahu cara-cara yang tepat untuk kita untuk menurunkan tingkat stresnya kita gitu. Karena stres itu juga nanti pasti berpengaruh terhadap apa namanya terhadap performa kalian ketika mengerjakan keseluruhan tes nanti gitu. Ada yang mau sharing ke saya? Ada yang mau diskusi? Ada yang mau ditanyakan? Ini siapa? Ada yang nangis apa ketawa ini suaranya? Ayo, nggak apa-apa. Kita tanya-tanya di sini, kita ngobrol-ngobrol di sini. Bener nih, nggak ada yang ditanyain. Yuk, ada yang mau ditanyain nggak?
bentar ya, coba saya carikan tes kepribadian yang lain untuk kalian jadikan perbandingan ya. Oke, saya coba cari-cariin tapi nggak ada tadi, jadi nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan coba mengerjakan beberapa tes kepribadian lain dan nanti hasilnya, karena tesnya dalam bentuk Excel, nanti hasilnya kalau sudah selesai dikerjakan nanti akan coba saya langsung koreksi dan nanti akan saya kirimkan masing-masing ke kalian ya. Nah, waktu kita tinggal 20 menit lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak ke saya? Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, nggak usah malu-malu. Kalau memang tidak, nanti saya akan kembalikan ke Kak Restu.
Oke, nggak ada pertanyaan ya? Ya tadi saya tanya juga sama Mas Pak Rofisnya, boleh untuk gambar-gambar kayak gitu ya. Ini itu juga dikasih tahu karena mungkin pertemuan gitu. Kita tadi kan. Halo, selamat sore adik-adik. Halo, selamat sore.